Saya perkenalkan Krisnadi dari UKM Semarang. Saya berinovasi di dalam bidang minuman, yaitu teh celup. Saya awalnya melihat suatu peluang yang belum terisi, yaitu berupa teh celup yang kami inovasi dengan kurma. Di mana saya lihat penduduk Indonesia yang hampir 90% adalah Muslim, itu belum mengangkat hasil pertanian yang bisa sebagai branding umat Muslim. Di situ saya lihat kurma, peluang yang saya tangkap, saya inovasi, saya mencoba, dan saya bereksperimen sehingga 1 tahun itu membuahkan hasil perpaduan daun teh dari Jawa dengan buah kurma yang dari Arab. Alhamdulillah semuanya dari inovasi membuahkan hasil. Saya beranikan ikut lomba. Waktu itu diadakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Saya mengikuti lomba inovasi UKM se-Jawa Tengah yang saat itu diselenggarakan di Hotel Jalan Pandanaran. Membuahkan hasil, saya juara 50 besar sampai ke tingkat 10 besar. Di situ saya terpacu dengan pendampingan dari Dinas Perdagangan Pusat. Saya hingga mencapai mengikuti BRI Inkubator Championship yang diselenggarakan pada tahun 2019. Alhamdulillah saya juga berhasil meraih juara 1 dengan inovasi yang sama, teh kurma ini. Maka dengan teh kurma yang kami dapatkan, saya memberanikan diri, teh kurma saya adalah nomor 1 pertama kali di Indonesia. Ya, saya mudah-mudahan dengan melalui inovasi saya ini, kami membuka peluang bermitra dengan rekan-rekan yang ingin mengembangkan wirausaha di masing-masing daerah, dapat menghubungi kami di 088 2150 36255. Salam dari saya, UKM hebat. Saya jebolan dari karyawan swasta, di mana setelah dikerja di swasta itu 25 tahun kita mengalami pensiun. Banyak teman saya mengalami pensiun akan mendapatkan sindrom psikologinya. Di situ akan timbul semua penyakit akan mudah menjalar ke masing-masing tubuh. Maka saya tidak mau dengan hal-hal semuanya setelah pensiun. Saya memberanikan diri mencari inovasi-inovasi, walaupun saya bukan berlatar belakang dari tata boga. Ya, latar belakang saya beda jauh, dunia keramik, tetapi yang penting mau berinovasi, mencari peluang, carilah peluang yang di luar yang belum ada, jangan yang sudah ada. Jadi kita mindsetnya itu out of the box, ya, yang tidak lazim tapi kita bisa melakukan dan kita bisa berinovasi. Itu akan menjadikan kita punya nilai tambah dan punya semangat yang kuat. Itulah kunci kita untuk menyemangati para UKM dan para wirausahawan. Ide awal pertama saya bisa bikin teh itu awalnya dari teman saya, seorang kiai di Semarang, di mana waktu ada paguyuban Sarasehan Tosanaji, di situ saya disuguhi teh, masing-masing tamu disuguhi minuman teh, di mana hanya teh saya yang dikerjani oleh Ustadz itu diberi buah kurma. Di mana buah kurma ini akhirnya saya konsultasi dengan beliau bahwa ini adalah peluang yang didapatkan melalui nanti apa hidayahnya dari Gusti Allah ini kita bisa memproduksi. Akhirnya teman saya itu memberi support agar saya itu bereksperimen
Saya hampir putus asa karena eksperimen teh dengan kurma itu agak sulit. Bayangkan teh aja rasanya sepet, sedangkan buah kurma itu hanya manis. Begitu dicampur dengan air panas menjadi wedang teh, rasa dan aroma tehnya itu hilang. Maksud saya rasa kurmanya hilang. Nah, melalui beberapa tahap, kemudian banyak teman saya Muslim yang mempercayakan bahwa suatu ketika Pak Kris pasti mendapatkan hidayah, akan berhasil menemukan formula yang tepat untuk teh kurma ini terwujud. Dengan filosofi Wali Songo, budaya Jawa dengan agama dari Arab ini bisa membaur. Kalau Wali Songo dengan cara wayang mensiarkan, maka saya filosofi Wali Songo saya pakai teh dari Jawa, saya formulasikan dengan buah kurma dari Arab. Alhamdulillah semuanya hidayat dari Gusti Allah berhasil. Maka saya memberanikan diri dari via MUI aja saya diberikan halal karena teh tidak ada suatu pandangan yang diragukan. Nah, ini saya bersyukur karena di usia yang sudah pensiunan, bagi saya tetap semangat berinovasi, melanjutkan apa yang saya punyai, apa yang saya kerjakan. Saat ini dari teh kurma ini, dari masukan teman saya, UKM, para UKM, ibu-ibu, waktu itu memberikan satu ide, di mana idenya itu ibu-ibu minta ada satu ide teh peluntur, pelangsing. Nah, maka saya memberanikan diri menimbulkan satu produk baru yang bernama Slim Fit, di mana Slim Fit ini juga base-nya teh kurma, dipadukan dengan jati Belanda yang hasilnya juga berkhasiat untuk melunturkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Dan syukur, alhamdulillah banyak yang cocok, ibu-ibu yang terutama yang habis melahirkan, ibu-ibu rumah tangga yang merasa berat badannya terlalu gemuk. Dengan minum teh ini mereka bisa melunturkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya. Duka dalam menjalankan produk kami karena kita masih berawal dari UKM, kita modal terbatas dan kita kalau konsignasi masuk ke toko-toko permintaan konsignasi, akhirnya saya berpikir dengan modal yang pendek sedikit saya melayani reseller dengan berjualan melalui reseller, melalui online, Bukalapak, Blibli, ya. Tokopedia, akhirnya saya berhasilkan menjalankan ini. Sukanya, dukanya sudah saya alami dari titip toko, dari door to door, kita se-efektif mungkin mana yang bisa kita jalankan. Harapan ke depan saya, mudah-mudahan teh kurma ini yang pertama di Indonesia, bila ada investor yang ingin mengembangkan bersama-sama, memajukan teh produk nasional yang satu-satunya yaitu teh kurma, saya dengan terbuka untuk menjalin kerjasama. Yang kedua, kita ingin mengadakan gerai minum teh di mall, di halaman swalayan atau di halaman Indomaret, Alfamart. Ini yang kita pikirkan untuk kedepannya supaya masyarakat umum bisa merasakan seduhan teh secara langsung dengan membuka booth-booth teh kurmati. Itu harapan saya ke depan. Kurma yang baik kita saat ini kurmati mengambil dari kurma yang medium, ya, tidak terlalu low, ya, tapi tidak terlalu high class yang harganya selangit, ya. Kita kurma macam-macam harga. Maka saya pakai kurma yang medium, kurma Najwa yang Medina. Dan ini yang kurmanya bisa dirasakan rasanya, manisnya, asamnya sedikit, dan buahnya tebal. Dan kandungan seratnya banyak, itu yang berguna untuk dibuat minuman karena bisa melancarkan BAP. Saat ini kita mengambil teh dari Jawa Barat, di mana teh dari Jawa Barat ini yang sudah diekspor sejak zaman Belanda, karena saya bereksperimen segala teh,
baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Hanya Jawa Barat punya PTP 9, inilah yang saya pakai. Ya, kita mengajak para UKM, para calon wirausaha, yang penting kita tuh kerja keras, ulet, dan sabar. Sabar, jangan patah semangat. Banyak orang yang selalu meremehkan kita, tapi kita tetap senyum aja. Dan kita bersabar, ulet, jalankan konsisten. Ya, konsisten, ulet. Pasti keberhasilan akan Anda capai.